Kemudian yang berikutnya, konsep yang ada di kerangka yang ada di Permen 53 ini adalah penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian. Kalau sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam proses pembelajaran itu eksplisit disebutkan bahwa satu SKS itu terdiri dari 3 kegiatan. 50 kegiatan kegiatan tatap muka, kemudian 60 menit kegiatan tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Jadi 50, 60, 60. Nah, ternyata dengan adanya kembangan yang ada saat ini rumusan ini itu menjadi tidak fit, tidak bisa mewadahi terkait dengan dinamika tuntutan proses pembelajaran ke depan. Oleh karena itu, di dalam Permen 53 ini sekarang ini dirumuskan satu SKS itu didefinisikan sebagai satu kegiatan yang terdiri sebanyak 45 jam per semester. Nah, apakah kemudian 45 jam per semester ini secara keseluruhan pembagiannya seperti apa? Silahkan perguruan tinggi yang menetapkan di dalam standar perguruan tingginya. Jadi, tapi bukan berarti bebas semau-maunya ya, tetapi tentu ada standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, ini tim penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi perlu setelah dengan terbitnya Permen 53 ini memang perlu memperbarui standar dan sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi masing-masing. 45 jam per semester ini apakah kemudian harus terdiri dari 3 aktivitas tersebut? Boleh terdiri dari 3 aktivitas tersebut, boleh kemudian mau blok, karena misalnya ini tugas semua secara utuh, begitu, tetapi hasil tugasnya nanti yang harusnya dapat merepresentasikan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah dirumuskan, itu diserahkan kepada perguruan tinggi. Dan dengan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara blok. Jadi 45 jam per semester itu tidak perlu harus misalnya dijabarkan per minggu, karena ada beberapa kemudian bidang keilmuan yang tidak mungkin melakukan penjabaran itu setiap minggunya. Bisa saja itu dilakukan blok waktu. Yang penting bahwa dalam satu semester, satu SKS itu proses pembelajaran itu adalah 45 jam dan harus dipastikan dapat mencapai capaian pembelajaran setiap mata kuliah yang ada. Ini konsep yang ada. Oleh karena itu, seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, yang mahasiswa melaksanakan kegiatan di luar kampus, begitu ya, selama 1 semester, nah ini kan menjadi mudah untuk kemudian mengakuinya di dalam konteks atau frame standar yang proses yang baru ini. Kalau yang kemarin itu masih banyak resistensi dari para dosen. Nah, ini kan tidak ada, misalnya tidak memenuhi standar proses pembelajaran, menjadi sulit untuk kemudian diakui. Nah, dengan adanya fleksibilitas saat ini, maka setiap bentuk proses pembelajaran itu dapat kemudian diwadahi di dalam SN Dikti ini, dan tentunya perguruan tinggi dapat kemudian mengembangkan standar perguruan tinggi di dalam mendefinisikan atau menerjemahkan, merumuskan proses pembelajaran selama 45 jam per semester untuk per SKS-nya. Di samping itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya penilaian itu selalu direpresentasikan dengan angka dan huruf. A misalnya setara dengan skala 4, B setara dengan skala 3. Padahal ada beberapa proses pembelajaran itu yang memang tidak bisa dinilainya dengan angka atau dengan huruf. Gitu kan? Oleh karena itu di dalam Permen 53 ini penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi, tapi juga dapat dalam bentuk lulus atau tidak lulus. Contohnya ini, mahasiswa pada saat melakukan magang di industri, maka proses magang itu satu kesatuan.
misalnya begitu ya. Dan industri itu pasti menetapkan entry point-nya mahasiswa ini seperti apa. Pada saat dia sudah selesai, ini dia akan pasti diminta diukur kompetensi spesifiknya yang selama proses itu apa. Nah, kompetensi ini kan yang dicapai, dia akan bisa mendapatkan sertifikasi misalnya di dalam keahlian tertentu, kan tidak perlu dirumuskan dalam angka. Karena apa? Industri mengatakan, loh, dia sudah punya kompetensi, sudah lulus, begitu saja. Nah, ini yang kemudian menjadi dapat dilakukan dengan SN Dikti yang baru ini. Jadi penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi, tetapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus. Nah, khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas, contohnya yang tadi, atau misalnya uji kompetensi, maka mata kuliah tersebut kan tidak perlu dinyatakan dalam SKS, tidak perlu dinyatakan dalam nilai atau kemudian huruf. Nah, mata kuliah yang penilaiannya hanya lulus dan tidak lulus ini tidak dihitung di dalam IPK dari mahasiswa. Jadi IPK itu atau indeks prestasi kumulatif itu nanti dihitung hanya didasarkan pada mata kuliah yang memang beban SKS-nya ada dan ada penilaian angka dan hurufnya. Kalau kemudian beban SKS-nya ada dan penilaiannya adalah lulus dan tidak lulus, maka itu tidak perlu dikonversi ke dalam bentuk IPK. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di dalam proses pelaksanaan proses pembelajaran, Bapak dan Ibu sekalian, ini harus di dalam standar proses pembelajaran yang baru ini, maka pelaksanaan proses pembelajaran itu harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Dan ini juga harus dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama, tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan. Selain itu, dengan standar yang ini menjamin bahwa proses pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan lebih fleksibel untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Jadi fleksibilitas dalam proses pendidikan ini diberikan dalam bentuk proses pembelajaran itu dapat dilakukan secara tatap muka, secara jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, kemudian kombinasi bauran tatap muka dan jarak jauh, begitu ya. Serta adanya keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi rekognisi pembelajaran lampau juga harus ada pedoman dan sistemnya. Jadi tidak bisa juga sesuka-sukanya. Oleh karena itu, fleksibilitas yang diberikan ini tetap terukur. Jadi menjaga mutu dari pendidikan yang dilaksanakan. Jadi fleksibilitas bukan berarti semau-maunya, tetapi semua pasti diharapkan ada akuntabilitas dan tetap untuk menjaga atau terjaga mutunya. Standar penilaian itu di dalam permen yang baru ini adalah dapat dilakukan melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif ini sebenarnya bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya dan memperbaiki proses pembelajaran. Sementara untuk yang penilaian sumatif ini memang untuk menilai capaian hasil belajar sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi. Ini untuk yang penilaian sumatif ini dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek. Jadi tidak harus selalu ujian tertulis atau ujian lisan, tapi bisa juga dalam bentuk penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, atau penilaian lain yang sejenis. Nah,
Indeks prestasi itu dihitung didasarkan pada mata kuliah yang tingkat kelulusan mata kuliah tersebut dinyatakan dalam huruf dan angka. Tetapi kalau tingkat kelulusannya itu dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk lulus dan tidak lulus, maka ini tidak perlu dikonversi ke dalam bentuk A, B, C, D atau E, gitu ya. Nah, perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara ya, walaupun di sini ditetapkan A, B, C, D, E, tetapi perguruan tinggi juga diberikan keleluasaan untuk memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. Nah, hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester itu dinyatakan dengan indeks prestasi semester dan akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif, gitu ya. Nah, IPS dan IPK ini hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian angka dan huruf atau penilaian indeks prestasi. Kalau kemudian penilaiannya menyatakan dengan lulus tidak lulus, maka itu tidak terhitung, tidak perlu dikonversikan dalam indeks prestasi kumulatif.